Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Ini masih mengulas soal yang sama ya dengan materi sebelumnya, tapi kita menggunakan R di sini, software R. Kalau kemarin kita menggunakan Excel, sekarang kita coba menggunakan software R. Di sini untuk datanya, saya kan R itu kita bisa untuk data bisa kita save dalam bentuk Excel, bisa teks, bisa clipboard juga. Tapi di sini saya coba dalam bentuk teks ya. Jadi di sini data yang kita copy itu data tanggalnya, data harga tutupnya, kemudian harga dividennya. Ya, untuk masing-masingnya ini. Kemudian ini untuk yang R-nya di sini saya pakai R Studio, jadi tampilnya agak beda kalau kita langsung menggunakan software R-nya. Jadi kalau R Studio ini untuk sintak-sintaknya lebih bagus ya, untuk lebih enak kita untuk melihatnya gitu. Di sini saya ambil simpan tadi datanya berupa teks kan. Nah ini kalau di R ini kita buka datanya seperti ini ya, kita runkan untuk data. Ini saya kosongkan dulu ya konsolnya. Nah ini saya udah kosongkan konsol sama worksheetnya. Ini kita run untuk data ya. Kalau kita lihat hasil datanya, ini tinggal blok ini aja, kemudian klik run, Ctrl Enter juga bisa ya. Ini keluar ya datanya seperti yang di teks tadi, ada 3 kolom di sini. Langsung untuk harga dividennya, ini untuk sahamnya ya. Nah ini kita namakan saham ya untuk fungsinya nih. Kemudian di sini kita bikin sarangnya dulu untuk RT-nya. Nah, RT-nya itu berbeda dari dari dua ya, karena yang pertama kan nggak ada ya, kosong kayak kalau kita lihat di Excel ini kan dikurangkan nilai sebelumnya, berarti kan yang pertama kosong. Makanya kita mulai dari dari baris 2 ini sampai end row data, berarti banyak baris dari datanya ya. End row data ada berapa ini? Coba kita runkan dulu. Ini ada 72. Ini kita gunakan for di sini dari I dari 2 sampai end row-nya sebanyak 72 tadi. Kemudian ini mencari return-nya itu di mana harga. Ini kolomnya kolom kedua ya untuk return. Kan? Kita mau buka yang beberapa hasil yang keluar, kita bikin head data. Nih kan yang kolom pertama itu tanggal, kolom kedua harga tutup, yang kolom ketiga itu dividennya. Berarti ini menyatakan data KI, barisnya baris KI ya, I nya ini bergerak dari 2 sampai 72 tadi. Ini kolomnya kolom kedua. Nah yang kita pakai berarti yang ini kolom kedua. Nah pertama kan harga saham saat ini dikurang dengan harga tutup saham saat ini dikurang dengan harga tutup saham saat sebelumnya ya. Berarti yang ini dikurang yang ini 2935 untuk yang pertama ya, dikurang dengan 2830. Nanti ditambah dengan dividen kan di kolom ketiga, makanya ini 3 ini di sini ya, berarti I,3 nanti dibagi dengan ini harga close sebelumnya di kolom kedua. Ini untuk bikin RT-nya seperti ini. Nanti RT-nya itu kita gunakan fungsi ini biar nanti bisa kita jumlahkan ya untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian risiko saya sebenarnya kita bisa pakai variansi, tapi kalau var itu kan rumusnya per-nya itu n-1, sedangkan di sini kan sesuai dengan ketetapan sebelumnya itu, kalau n-nya itu besar dari 30 kita baginya per n gitu kan. Nah, sedangkan 72 kan besar dari 30 gitu. Nah, sedangkan kalau rumus yang di fungsi yang di R itu udah dia bikin langsung otomatis, itu per-nya per n-1, jadi saya bikin sendiri ini ya. Ini kenapa 7, padahal tadi kan n row kita 72 ya, kenapa ini 71? Karena tadi kan kebalik ya, ini karena tadi kan return itu dimulai dari data kedua kan, pada baris kedua, makanya 71. Ini berarti ini n-nya 71 ya. Ini untuk tampilan hasilnya aja, CAT ini ya, CAT. Nah ini dimana returnnya itu bisa langsung kita gunakan fungsi yang ada min, resiko. Ini resiko udah didefinisikan di atas
akar jumlahan dari ini ya, RT dikurang rataannya, rataan RT dikuadratkan, dibagi dengan 71 di sini. Itu per N sebenarnya. Kemudian koefisien variasi itu sama dengan risiko dibagi dengan returnnya atau minnya di sini. Return itu kan kita pakai yang min ya, rataannya. Nah, berarti risiko dibagi min. Ini kalau kita running semua, kita blok kemudian kita running, ini akan keluar hasilnya. Yang return ekspektasi itu sebesar 0,005, kemudian risikonya sebesar 0,063, dan koefisien variasinya 10, sekian. Kalau kita bandingkan dengan Excel, coba kita lihat hasil Excel, ini seharusnya persis sama. Persis sama kan ya hasilnya dengan yang Excel kita hitung dengan pada video sebelumnya itu. Ya, begitu kira-kira ini ya kalau kita menggunakan R ini bacanya. Kalau kita menggunakan R, jadi begini kita bikinnya, kita tinggal save aja ya. Ini belum saya save, jadi saya save dulu. Saya save di dokumen aja, saya bikin namanya MI1. Udah tersave, beda ya, namanya udah berganti. Jadi begitu sedikit ulasan mengenai perhitungan return dan risiko. Berikut koefisien variasinya dengan menggunakan R. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.